Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen kontrak di dalam akreditasi rumah sakit. Manajemen kontrak di dalam akreditasi rumah sakit itu bisa kita temukan di TKRS, Tata Kelola Rumah Sakit, standar yang keenam. Ya, jadi disebutkan pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen, termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan di dalam persetujuan kontrak. Jadi surveyor mencari bentuk tanggung jawab terhadap kontrak yang dilakukan oleh pimpinan rumah sakit. Tanggung jawab kontrak di dalam pimpinan rumah sakit itu bisa kita temukan dalam bentuk kontrak itu ditandatangani oleh direktur. Kemudian yang kedua, pada elemen penilaian ini dikatakan memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen. Jadi ada dua jenis kontrak, yaitu kontrak pelayanan klinis dan kontrak manajemen. Kontrak layanan ini bisa kita temukan pada kontrak kepada dokter paruh waktu. Kemudian kontrak jenis pelayanan di rumah sakit, misalkan kontrak terhadap pelayanan laboratorium. Kontrak manajemen itu bisa kita temukan di rumah sakit itu dalam bentuk misalkan kontrak dengan outsourcing security, outsourcing cleaning service. Kemudian yang ketiga, yang dicari oleh surveyor itu adalah ruang lingkup pelayanan, yaitu apa saja yang dikontrak di dalam perjanjian kontrak pasien dan perjanjian kontrak manajemen. Yang kedua adalah tenaga yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Jadi surveyor akan mencari bentuk kontrak pelayanan pasien yang mana kontrak tersebut misalkan itu adalah kontrak dokter paruh waktu, itu data tersebut dilakukan proses kredensial dan proses kredensial sesuai dengan regulasi kredensial yang ada di rumah sakit yang dilakukan oleh komite medik. Yang ketiga, pimpinan rumah sakit menginspeksi kepaduan kontrak sesuai dengan kebutuhan. Jadi surveyor melakukan penilaian apakah rumah sakit telah menginspeksi kepatuhan layanan kontrak. Inspeksi dari kepatuhan layanan kontrak itu bisa kita temukan dalam bentuk dua di rumah sakit. Yang pertama itu adalah inspeksi bagian dari kegiatan inspeksi di rumah sakit. Jadi adalah kegiatan pemeriksaan, misalkan pemeriksaan fasilitas kaitan dengan layanan kontrak. Yang kedua adalah bentuk inspeksi yang kedua itu adalah laporan pemantauan dan evaluasi layanan di kontrak. Jadi layanan kontrak itu dapat berdurasi waktu 1 tahun sampai dengan 200 tahun atau sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Nah, yang dikatakan meninspeksi itu adalah layanan yang dikontrak itu dilakukan laporan, yaitu adalah laporan kinerja. Yang kedua itu adalah laporan jenis layanan yang diberikan. Misalkan layanan tersebut adalah kontrak manajemen, layanan outsourcing security, atau alih daya security, maka dalam termin waktu setiap 3 bulan itu adalah ada penilaian mutu pelayanan security. Nah, penilaian mutu pelayanan security tersebut adalah bagian dari inspeksi kepatuhan layanan kontrak. Untuk elemen penilaian yang keempat, apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kelanjutan dari pelayanan pasien. Ini ditemukan oleh surveyor pada perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja tersebut, batas akhir perjanjian kerja tersebut tidak memiliki jeda dengan perjanjian kerja yang baru. Jadi misalkan di dalam perjanjian kerja itu tertulis bahwasanya MOU perpanjangan kontrak atau tidak diperpanjang kontrak itu dibahas 3 bulan sebelumnya dan itu bisa kita temukan di perjanjian kerja. Kemudian yang keempat, semua kontrak menetapkan data mutu.
yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, serta frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit merespon jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi. Jadi pada setiap perjanjian kontrak, surveyor akan berfokus melihat apa sih data mutu yang harus dilaporkan oleh eh, pihak-pihak yang kemudian melakukan kontrak dengan rumah sakit. Frekuensi pelaporannya seperti apa? Apakah tiap 3 bulan ataukah setiap 6 bulan? Dan mekanisme pelaporan. Pelaporannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk laporan tertulis ataukah bentuk yang lainnya? Kemudian di dalam perjanjian kerja itu juga tertulis klausul bahwasanya jika penyedia layanan kontrak tersebut tidak sesuai dengan harapan yang ada di MOU, maka proses kontrak itu bisa dihentikan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, pimpinan klinis dan non klinis yang terkait dengan layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak, yang merupakan bagian di dalam program peningkatan mutu. Jadi kalau kita lihat di dalam elemen penilaian ini, ada dua konten. Yang pertama, pimpinan klinis dan non-klinis yang terkait dengan layanan kontrak itu membuat laporan. Laporan tersebut berisi analisis dan pemantauan informasi mutu layanan yang dikontrak. Nah, pemantauan tersebut ketika di elemen penilaian ini dimintakan bukti bahwasanya pemantauan tersebut merupakan bagian dari program PMKP atau program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi itu adalah beberapa detail tentang pelaksanaan survei akreditasi untuk kemudian menilai elemen penilaian yang ada di TKRS 6. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua dalam mempersiapkan akreditasi rumah sakit, terutama untuk layanan kontrak untuk kebutuhan pasien dan manajemen. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.